terkonversi dan sudah disiapkan. Ya. Baik. Magang MBKM itu apa? Magang MBKM merupakan program magang yang dapat dilakukan mahasiswa pada industri selama 6 bulan atau 1 semester yang diakui setara dengan 20 SKS. Magang yang dilakukan harus sesuai dengan kompetensi bidang ilmu sehingga sesuai dengan CPL program studi pendidikan biologi. Nah, kami sudah menganalisis CPL-CPL dari setiap mata kuliah dan nanti saya floorkan ke teman-teman mata kuliahnya apa saja yang mana nanti istilahnya tidak perlu khawatir tidak bisa dikonversi gitu ya. Jadi semuanya bisa dikonversi ke dalam mata kuliah prodi. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah keberlanjutan karir ya, peluang yang lebih besar untuk diterima sebagai karyawan di tempat magang. Nah, ini teman-teman mahasiswa nanti mendapat sertifikat ya. Mendapat sertifikat. Nah, ketika ada lowongan di sebuah pekerjaan tersebut, saya kira bisa memfasilitasi teman-teman mendapat prioritas, bisa didapat prioritas untuk bekerja di sana begitu. Kemudian keterlibatan langsung yang dan mendalam, ini pengalaman kerja yang berharga untuk digunakan setelah lulus dari universitas. Nah, ini biasanya kalau fresh graduate itu belum punya pengalaman bekerja, teman-teman. Ya. Nah, ketika ingin mendaftar ke yang mana ke yang lain gitu, yaitu terkendala kadang ada syarat lowongan pekerjaan yang ada mensyaratkan pengalaman bekerja gitu. Nah, dengan adanya magang ini, nah ini bisa menjadi sebuah pengalaman bekerja selama 6 bulan itu. Ketika lulus, teman-teman sudah bisa ada pengalaman bekerja. Ya. Kemudian gambaran nyata dunia bekerja, pengetahuan tentang praktik terbaik dalam industri dan sektor yang diminati. Jelas nanti ketika di magang ini benar-benar magang 20 SKS, berbeda dengan magang-magang yang lain, ini nanti akan dikonversi sebanyak 20 SKS, dan gambaran pekerjaannya nanti akan benar-benar terlihat, ya, akan benar-benar didapatkan oleh mahasiswa. Bangun dan perluas koneksi, jaringan dan hubungan dalam industri tempat magang. Ini teman-teman salah satunya adalah bisa membangun koneksi dengan teman-teman di tempat magang dan lain sebagainya itu. Tentu saja hal ini koneksi dan relasi ini saya kira penting ya nanti untuk dunia pekerjaan setelah lulus. Manfaatnya apa saja? Mendapat sertifikat magang dari instansi tempat magang, tidak perlu kuliah di prodi sebanyak 20 SKS. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mengambil di magang, tidak perlu kuliah di dalam prodi ya. Bisa mengambil di tempat magang itu. Nah, jika teman-teman ada sisa 4 SKS, lah itu bisa mengambil mata kuliah, tapi pelaksanaannya dengan daring full daring, ya, begitu. Pengalaman bekerja atau magang, kemudian relasi dan jaringan. Mengembangkan soft skill ini. Soft skill, kalau teman-teman sudah di organisasi, soft skill-nya terasah gitu ya. Nah, sekarang soft skill di tempat magang, bekerja, itu juga memberikan pengalaman tersendiri. Syaratnya adalah mahasiswa aktif prodi pendidikan biologi yang cuti tidak boleh ya. Mahasiswa sudah menyelesaikan perkuliahan 80 SKS. Kemudian mahasiswa telah menyelesaikan 4 semester. Untuk yang magang PLP minimal semester 7 atau menyelesaikan minimal 6 semester. Kemudian mahasiswa sudah menyelesaikan sebanyak 100 SKS yang PLP ya. Bersedia melakukan magang pada perusahaan yang telah MOU dengan program studi pendidikan biologi. Ini ada surat pernyataan yang nanti harus ditandatangani. Kemudian tidak ada mata kuliah tatap muka yang diikuti, tatap muka di kelas ya, offline. Mahasiswa bersedia mengikuti magang selama 1 semester. Mahasiswa bersedia mengikuti aturan yang berlaku. Nah, untuk pelaksanaannya kita sudah menyusun perencanaan FGD bersama mitra magang, menghadirkan para direktur dan CEO dari tempat magang ke Untidar ya. Kita sudah berdiskusi dan mereka sudah open ya ketika kita nanti akan magang di sana. Finalisasi pedoman ini dalam proses finalisasi pedomannya, sosialisasi mahasiswa,
Nah, sekarang kita tahap ke sosialisasi dan tinggal pendaftaran dan seleksi. Ya, ini karena sifatnya itu kuotanya terbatas, teman-teman tidak bisa memiliki semua, sehingga nanti ada seleksi, ya. Karena tidak semua tempat magang itu kita ada full kuota ya, begitu. Jadi nanti masing-masing ada kuotanya. eh, untuk berapa kuotanya ini nanti kita lihat ya. Dan jelas ada seleksinya juga. Kemudian pelaksanaan magang, evaluasi dan konversi. Nah, ini jelas nanti akan dikonversi ke mata kuliah. Nah, ini untuk timeline-nya, pendaftaran magang bersamaan dengan masa KRS 1-5 Agustus, pelaksanaan magangnya 22 Agustus sampai 23 Desember 2022, ujian tengah semesternya 10 sampai 22 Oktober 2022, ujian akhir semester. Nah, ini kalau di apa namanya, di reguler namanya UTS ya, atau UAS. Tapi kalau nanti di magang, nanti ujiannya adalah ujian lisan dengan laporan kemajuan 10 sampai 22 Oktober, dan laporan akhir itu di 12. Jadi laporan kemajuannya itu UTS, laporan akhirnya itu adalah dinilai sebagai ujian akhir semester. Ada ujian ini nggak Pak tertulisnya? Tidak ada, ya. Murni dari laporan yang telah disusun, ya. Jadi tidak perlu apa namanya, ujian secara tertulis seperti yang biasa kita lakukan. Versi SKS nanti sama seperti jadwal KHS pada 30 sampai 31 Desember 2022. Nah, untuk tempatnya, ini untuk magang industri atau di instansi, kita sudah bekerja sama dengan TKL Ecopark atau Taman Kiai Langgeng di Kota Magelang. Di sana sudah tahu ya kalau taman ini sekarang brandingnya adalah Ecopark gitu, Ecological Park. Jadi beberapa waktu lalu kami mengundang direktur utamanya untuk berdiskusi mengenai apa saja sih kira-kira kalau mahasiswa pendidikan biologi mau magang itu. Nah, ternyata kami sudah menyusun beberapa mata kuliah yang disesuaikan dengan uh, magang di Taman Kiai. Apa saja nanti yang akan berkegiatan di Taman Kiai Langgeng. Kemudian yang kedua, Balai Konservasi Borobudur, ya. Nah, ini kalau yang pengen masuk atau istilahnya masuk ke Balai Konservasi Borobudur, masuk ke candi atau naik ke candi gratis ya, karena magang teman-teman kemarin 750.000 katanya ya untuk naik, teman-teman ini gratis, bahkan setiap hari akan di sana ya. Silakan kalau misalnya dapatkan pengalaman di Balai Konservasi Borobudur. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan ke sana, terutama berkaitan dengan konservasi. Konservasinya di sana konservasi yang utama itu adalah konservasi candinya ya, candi itu. Tapi juga berkaitan dengan konservasi-konservasi yang lainnya, tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya di sana juga ada. Kemudian ada penerbitan dipublish Sleman, di Sleman, Yogyakarta. Kemudian, lah ini kalau dipublish ini adalah penerbit terkenal ini ya. Penerbit terkenal yang sudah menerbitkan lebih banyak ya, saya juga pernah mengunjungi ke sana dan bagus sekali dari proses awal bagaimana sih kalau kita menerbitkan buku. Nah, teman-teman nanti bisa belajar banyak gitu ya, penerbitan buku dan lain sebagainya. Mulai dari awal draft masuk sampai terbit jadi buku yang ber-ISBN. Nah, saya kira nanti ini bisa dipelajari di sana. Kemudian ada Pasinaun Laboratory. Ini punyanya apa namanya, Agrikultur Jaya ya, di Muntilan. Nah, ini nanti teman-teman bisa belajar kultur jaringan ya. Jadi Pasinan Laboratori ini, jadi di luar negeri sana itu ada orang-orang yang tertarik, banyak ya, yang tertarik dengan tanaman-tanaman tropis gitu. Seperti monstera dan lain sebagainya ya, janda bolong dan lain sebagainya itu. Nah, mereka banyak yang tertarik ke situ.
Tapi permasalahannya di Indonesia itu atau di ini mau ekspor sorry ya, mau ekspor itu tidak tahu kualitas standar pembibitan itu bagaimana. Nah, ini melalui kultur jaringan tanaman-tanaman tadi eh, diolah ya, diproduksi melalui rututgen sehingga menjadi bibit-bibit yang terstandar begitu. Nah, nanti pas ini kalau untuk pembelajaran kultur jaringan, fisiologi tumbuhan dan lain. Ini di Pasinaon Laboratori. Kemudian yang magang PLP, sekolah berasrama, ini yang pertama kita di tahun lalu sudah kita ada mengikuti SMA ITI Ihsanul Fikri, Kabupaten Magelang. Yang kedua SMA Al-Ahsyar ya, Yogyakarta. Lain saja memang ini yang Al-Ahsyar ini kita masih dalam konfirmasi karena kita masih menunggu konfirmasi dari pihak Al-Ahsyar untuk kelanjutan bekerja samanya untuk tahun ini ya. Mohon bersabar menunggu, kalau misalnya tidak berlanjut nanti ada gantinya di paling tidak di sekolah yang boarding school di sekitaran Magelang seperti di SMA Mutual ataupun di MAN ya, MAN Kota Magelang itu juga MAN Kota atau MAN Kabupaten ya. Itu juga ada asramanya begitu. Jadi teman-teman yang magang PLP sekaligus magang dapat eh, tambahan beberapa SKS dan tidak perlu kuliah di kampus begitu. Ini yang khusus semester 7 ya. Untuk timeline ini 1 sampai 5 Agustus 2022. Oh, udah tadi ya. Nah, untuk evaluasinya apa? Evaluasinya ini berupa tes lisan atau wawancara dari apa? Laporan magang begitu. Laporan magang, laporan kemajuan, ujian tengah semester, laporan akhir, ujian akhir semester. Nah, ini daftar mata kuliah untuk semester 3 ya. Ini ada teman-teman semester 3 ya. Nanti yang semester 3 akan pelajari ini ya. Strategi belajar mengajar, biosistematika tumbuhan, hewan, biosistematika biokimia ya, metodologi penelitian pengembangan, media pembelajaran biologi. Nah, itu selama di total 20 SKS yang berkesempatan jika memenuhi syarat bisa menambah mata kuliah inovasi dan pembelajaran daring. Ya. Nanti totalnya 24 SKS lah. Untuk semester 3 ini memang apa namanya? Masih belum ya, karena kalau semester 3 itu wajib harus di prodi dulu. Nanti akan mulai magang nanti di semester 5 ya. Jadi hak belajar di luar prodinya itu mulai semester 5, 6, 7 begitu. Daftar mata kuliah semester 6, semester 5, mohon maaf ya. Yaitu adalah perencanaan biologi, statistika, kewirausahaan, fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan, genetika, evolusi, etnopedagogi. Nah, nanti kalau bisa berkesempatan 24 SKS, bisa menambah teknik awetan objek biologi dan pengantar publikasi ilmiah. Nah, catatan gini, sekarang struktur mata kuliah di kurikulum MBKM ini, mata kuliah tadi, fisiologi tumbuhan, fisiologi hewan, ya, ini merupakan mata kuliah lanjutan, artinya bukan mata kuliah dasar. Ya. Ini tidak harus diambil oleh mahasiswa. Silakan kalau mau tidak mengambil boleh, mau diambil ya silakan. Gitu. Ya. Kemudian kalau memilih reguler, ya ini struktur mata kuliahnya ini. Gitu. Ya. Tapi kalau genetika evolusi ini masih mata kuliah sama perencanaan, mata kuliah dasar. Nanti ada beberapa strategi untuk bisa kita ambilnya. Ya. Oke. Untuk mata kuliah semester 7 ini adalah ini ya, manajemen berbasis sekolah. Jadi walaupun sedang PLP, KKN ya, mahasiswa semester 7 kan sekarang sedang KKN ya, 3 SKS dan PLP 4 SKS. Nah, untuk apa namanya? Nanti setelah PLP dan PLP hanya 1 bulan ya. Kemudian kuliah kerja nyata 3,
ini hampir selesai ya, 1 bulan juga. Setelah itu teman-teman akan kalau reguler akan mengambil mata kuliah ini, manajemen berbasis sekolah, biology instruction in English, pembelajaran olimpiade biologi, pembinaan olimpiade biologi, pengembangan video pembelajaran biologi. Totalnya ada 8 SKS, silahkan nanti diambil setelah. Nah, nanti kan pas PLP berarti nanti mata kuliah ini akan selama PLP 1 bulan itu mungkin akan daring dulu boleh, tapi kalau setelah itu bisa by course day di kampus begitu. Nah, kalau kita magang di Kiai apa saja Pak yang kita dapatkan gitu ya. Yang pertama ada eco-edutourism. Jadi karena tadi tanaman Kiai itu eco-park ya. Jadi ada dikonversi ke mata kuliah eco-edutourism ini sebanyak 2 SKS. Pengelolaan sampah terpadu, eco tadi ya, karena di sana sudah ada pengelolaan sampah terpadu, bagaimana belajar pengelolaan sampah secara terpadu, dan praktik pengelolaan sampah terpadu masing-masing 2 SKS. Kemudian di sana ada semacam kebun binatang mini zoo, itu ada beberapa burung dan beberapa burung juga, ada banyak burung juga karena konsepnya di sana itu adalah taman dan pohonnya tinggi-tinggi gitu. Bisa juga diamati burung-burung yang di luar zoo. Ya. Ini selama ornitologi ini 2 SKS, pembelajaran luar ruangan 2 SKS, pengembangan video pembelajaran 3 SKS, kemudian dasar-dasar kewirausahaan 2 SKS, praktek kewirausahaan 2 SKS, ekologi tumbuhan. Nah, di sana itu ada banyak lagi tanaman langka. Pak, ekologi sama ekologi tumbuhan sama tidak? Berbeda ya. Karena khusus spesifik ke ekologi tumbuhan saja, karena di sana ada konservasi untuk tanaman langka, sehingga nanti teman-teman bisa lebih banyak mengenal bagaimana ekologi tumbuhan tanaman-tanaman yang langka di sana gitu. Bagaimana konservasinya juga. Kemudian, nah ini kalau berkesempatan mengambil 24 SKS nanti bisa mengambil perencanaan pembelajaran biologi full online nanti. Pembelajarannya full online ya, dari semester awal sampai awal semester sampai akhir semester. Kemudian yang di balai konservasi. Nah, ini etnopedagogi masuk ya. Kemudian mata kuliah konservasi juga, praktikum konservasi ini 4 SKS karena langsung ini ya. Kemarin kita ke balai praktikum konservasi, di sana memang benar-benar konservasi. Bagaimana sih mengkonservasi, ada batu, ada tumbuhan, ada banyak sekali ya. Kemudian ada toksikologi, jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal zat-zat yang bersifat beracun ya, itu ada toksikologi, meracuni lingkungan atau meracuni hewan, tumbuhan begitu. Pengembangan video pembelajaran juga, pengelolaan laboratorium, mikrobiologi terapan, dan pembelajaran ruangan ya. Kemudian kalau di penerbitan buku dipublish itu ada pengembangan bahan ajar selama 3 SKS, kemudian pengembangan media grafis, teman-teman nanti bisa ekspor bagaimana cara desain sampul, buku yang bagus, menarik, nah itu nanti bisa belajar di sana. Kemudian penyuntingan naskah buku 3 SKS, praktek penyuntingan naskah nanti 2 SKS, ini ada teknik marketingnya bagaimana 2 SKS, praktek kewirausahaan 3 SKS, pengembangan video pembelajaran 2 SKS, praktek publikasi ilmiah 2 SKS ini. Atau di publikasi ilmiah. Totalnya 20 dan juga bisa mengambil perencanaan pembakaran biologi. Kenapa harus mengambil perencanaan pembelajaran biologi, Pak? Karena ini merupakan syarat untuk mahasiswa untuk PLP, makanya diambil di semester Gasal ini. Ya. Kemudian konversi ke Pasinauan Laboratory,
Ini jelas di sana karena isinya kultur jaringan, isinya ya fisiologi tumbuhan dan praktiknya 4 SKS, kultur jaringan dan praktikumnya 4 SKS, juga pengembangan video, teknologi, 2 4 SKS, pengelolaan laboratorium biologi 2 SKS. Itu. Ya, ini ada mata kuliah yang baru, ada mata kuliah yang berbeda juga. Kemudian kalau yang di kurikulum berasrama pakai apa saja Pak ya? Nah ini praktek pengembangan evaluasi pembelajaran biologi, manajemen bersih sekolah, praktek pengembangan bahan ajar, pengembangan olimpiade biologi, video pembelajaran biologi yang semua semester sudah include semua di situ. Pengelolaan sekolah berasrama, kajian kurikulum sekolah berbasis agama, pengenalan lapangan persekolahan PLP. 4 SKS totalnya 20 SKS. Nah, silakan nanti saya klik ya. Semua yang ada di sini mohon mengisi ini ya. Saya tuliskan di chat ya. Kenapa? Ini silakan tolong diisi. Ini khusus untuk mahasiswa semester 5 dan 7 saja ya. Untuk mahasiswa semester 3 bersabar dulu ya. Paling tidak ini ada gambaran bagaimana nanti kalau misalnya ingin ikut magang atau ikut pembelajaran di luar prodi begitu. Ya, saya kira itu saja dari saya. Silakan nanti waktu selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan, diskusi lebih lanjut, saya persilakan. Saya kembalikan lagi ke Mbak MC, Mbak Buria. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita menyimak bersama pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Setio Prajoko, terima kasih Bapak. Acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menekan fitur raise hand terlebih dahulu, lalu dapat disampaikan secara langsung, atau jika terkendala jaringan, dapat menuliskannya melalui room chat dengan format nama _ pertanyaan. Seperti itu, silakan kepada peserta yang ingin bertanya. Ya, baik, sudah ada penanya. Ya, baik. Untuk penanya yang pertama, kami persilakan kepada Mbak Lina Tadia. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lina Tadia. Saya izin bertanya, untuk magang itu kan seleksi. Nah, nanti misalnya kita nggak lolos seleksi, itu KRS-nya gimana ya? Apakah mengikuti KRS 2? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Pak Joko, boleh langsung dijawab. Ya, ini kan sifatnya seleksi. Kalau tidak seleksi, ikut kuliah reguler, Pak. Seperti biasanya. KRS-nya, nggak, nanti seleksinya adalah, kan ini KRS ya. Nanti seleksinya itu sebelum KRS ya. Nanti kan tanggal 1 sampai 5 itu, kemungkinan nanti di tanggal 3-nya, ya 3 Agustus, itu akan sudah ada pengumuman yang lolos seleksi, begitu. Nah, kalau misalnya tidak lolos, ya mengikuti kegiatan mengambil KRS sesuai dengan mata kuliah yang reguler ada di prodi. Gitu ya, Mbak ya. Bagaimana Baik, Bapak, Mbak Lina? penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya kepada penanya yang kedua dari Mbak Fanya. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Apakah saya terdengar? Terdengar, Mbak? Ya, sudah terdengar, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fanya Rachma dari Angkatan 2019. Izin bertanya. Yang pertama terkait dengan program magang itu, Pak. Tadi Pak Joko ngediko bahwasannya untuk semester 7 masih bisa mengikuti untuk mengisi G-form-nya. Nah, kemudian kan ada beberapa
mata kuliah yang sudah kami ambil, contohnya misalkan ontologi dan lain sebagainya. Nah, itu sekiranya seperti apa, Pak? Apakah hanya beberapa mata kuliah saja atau memang terkhusus untuk semester 5 saja? Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, mohon maaf Pak, menyusul berkaitan dengan PLP itu sendiri. Nah, untuk PLP yang berasrama itu apakah nantinya yang reguler itu apakah dialokasikan di dua itu atau ada PLP di SMA lain Pak? Gitu. Nah, sekiranya untuk PLP yang berasrama itu apakah dari kami angkatan 2019 wajib untuk mendaftar atau tidak? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Silakan. terima kasih Mbak Fanya. Ya, magang MBKM ini ya, yang ini sekali lagi untuk yang semester 5 ini apa namanya, magangnya di magang industri atau instansi ini. Yang untuk semester 7 itu adalah magang PLP, sekolah berasrama ya. Jadi, Pak, semester 7 mau ikut yang ini bisa nggak? Nah, saya kira tidak perlu ya, karena banyak mata kuliah yang sudah diambil, jadi akan terbuang sia-sia. Diikutilah magang PLP sekaligus PLP sekaligus magang sekolah. Kalau tidak magang PLP seperti biasa gimana, Pak? Kalau PLP seperti biasa itu hanya di sekolah biasa, sekolah umum, SMA negeri dan sebagainya itu ya. Tapi kalau magang PLP ya itu adalah magang di sekolah berasrama. Khusus nanti kita carikan sekolah-sekolah yang memiliki atau menerapkan konsep berasrama ya, di dalam sekolahnya. Sehingga teman-teman akan memiliki pemahaman yang lebih eh, bagus ya berkaitan dengan sekolah berasrama. Nanti biasanya kan kalau menjadi seorang guru biologi atau pendidik biologi itu, ini kan kalau di instansi negeri itu kan harus melalui jalur P3K kalau tidak CPNS dan itu saya kira peluangnya itu kecil gitu ya. Maksudnya bukan kecil, tapi bisa ada peluang, tapi harus berkompetisi dengan banyak orang gitu. Nah, sekolah-sekolah swasta yang berbasis keagamaan itu kadang banyak membuka lowongan. Ya, ada sebagian yang berasrama. Lah, kalau teman-teman punya sertifikat magang ya dari sekolah berasrama ini nanti akan apa namanya? Mempunyai nilai lebih begitu. Ya, mempunyai nilai lebih sehingga eh, bisa menjadi prioritas ketika teman-teman ingin eh, mendaftar bekerja sebagai guru di sana gitu. Saya kira itu ya, Pak ya. Kemudian eh, pertanyaan yang kedua tadi mata kuliahnya sudah diambil ya. Ya iya, kalau yang industri atau instansi karena itu memang dikhususkan untuk semester 5. Nah, untuk semester 7 saya kira yang belum diambil ini kan mata kuliahnya semester 7 ini ya. Pengembangan ini saya kira ini mata kuliah yang akan diambil. Ya, jadi ada kajian kurikulum sekolah berasrama, ini kan tidak reguler. Kemudian pengembangan pembelajaran biologi, pembinaan olimpiade biologi ini kan enggak. Ini juga mata kuliah yang di semester 7 yang diambil pada saat ini. Kalau reguler gitu. Saya kira gitu ya Mbak Fanya ya. Sudah cukup jelas? Bagaimana Mbak Fanya, apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya? Sudah cukup jelas, Auria dan juga Pak. Terima kasih banyak atasnya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Untuk penanya yang selanjutnya, di sini ada Mbak Resta. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oh, baik. Melalui room chat ya. Saya izin membacakan Pak Joko untuk pertanyaannya. Silakan. Ya. Di sini Resta bisa dari tanya untuk seleksi apakah semester 5-7 berbeda dan gambarnya apakah offline atau online, masih yang belum di Magelang agar segera menyesuaikan. Begitu Ya. Pak. Baik. Seleksinya nanti
secara online, nanti ada wawancara dan sebagainya. Kemudian juga berdasarkan dari transkrip nilai, nanti kan ada syarat berapa SKS itu dan masing-masing IPS, IPK ya, IPK sementara itu kami menjadi dasar untuk apa namanya, untuk seleksi ya. Jadi ada nanti saya kalau kan itu sudah saya share ya. Silakan mengisi saja yang berminat. Ini saya menjaring dulu siapa yang berminat. Nanti kalau sudah apa namanya sudah cukup ya. Karena masing-masing instansi membatasi, bukan bukan saya yang membatasi, tapi masing-masing instansi membatasi berapa jumlah mahasiswa karena di sana kan juga terkait dengan ternyata di-publish tadi ya, di-publish itu bukan hanya kita saja, tapi di sana ada anak-anak UGM, anak-anak UTJ, Teknologi Yogyakarta yang ada di sana gitu. Jadi memang itu merupakan tempat publikasi buku yang bagus dan bahkan UGM pun juga ada yang magang di sana begitu. Jadi dibatasi hanya beberapa saja, tidak tidak banyak begitu. Nah, sebagai dasar seleksi adalah transkrip nilai dan wawancara yang nanti kita akan secara online begitu. Nah, kemudian gini, Pak, kalau bagaimana kalau nanti diterima di misalnya ada di Jogja gitu ya, ada yang magang di Jogja gitu. Pengalamannya adalah nanti teman-teman tidak perlu kos di Magelang gitu. Kosnya ya di mendekat di daerah tempat magang berada ya. Jadi ada pengalaman lagi mendapat jadi walaupun kuliah di Magelang tapi juga kemarin teman-teman yang melaksanakan magang di Jogja dia cari kos di dekat sana dan apa namanya paling tidak bisa beristilahnya menghirup ya, menghirup udara merasakan kehidupan di Jogja gitu. Karena itu yang memiliki pengalaman sendiri. Begitu ya, Mbak Rista. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak sudah jelas untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan, kami masih ada slot untuk bertanya. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak izin tanya terkait Ya, dengan program silakan. magang. Ya Pak, jadi untuk jadwal magang sendiri tadi kan ada 6 bulan nih Pak. Nah, itu apakah 6 bulannya itu full kita mengikutinya atau ada ketentuan hari tertentu gitu Pak? Terus untuk pertanyaan kedua, untuk program magang yang industri yang misalkan ada di suatu instansi itu, apakah nantinya ikut mendampingi atau pure dari pihak instansi atau industrinya itu, Pak? Baik, terima kasih ya. 6 bulan itu tidak bulan Januari, Agustus sampai Desember itu bukan, tapi 6 bulan hari efektif ya. Nanti untuk jam kerjanya disesuaikan dengan tempat magang ya. Jam kerjanya sesuai dengan tempat magang di sana. Kemudian beberapa instansi seperti kalau di Taman Kiai Langgeng itu kan rame-ramenya pas hari Minggu, Pak, ya, hari libur atau weekend gimana. Nah, nanti tetap ada hak istilahnya hak untuk tidak masuk di tempat kerja, nanti shift-shiftan modelnya ya. Oh, tetap yang tetap hari Minggu itu ada yang bertugas siapa saja dan kalau misalnya di hari Minggu bertugas berarti ada hak untuk libur di hari yang lain begitu. Ya, mengambil libur nanti shift-shiftan modelnya. Jadi kan kalau Kiai Langgeng lumayan agak banyak ini memberikan kuotanya ya. Jadi silahkan mendaftar karena eh, ini kesempatan yang jarang begitu. Kemudian ada dosen pendamping tidak kira-kira begitu? Ya ada, tetap kita dampingi ya. Kita dampingi eh, nanti yang mengevaluasi apa namanya evaluasi laporan kemajuan dan laporan akhir kami dari dosen pendamping dan di sana juga ada pamong. Jadi pamong itu adalah pendamping yang berasal dari pihak instansi tersebut. Tapi kalau apa namanya kalau dari kami namanya DPL dosen pembimbing lapangan juga ada. Nanti kita dampingi juga. Tidak semerta-merta di
lepas begitu saja, tetap kita pantau, kita evaluasi bersama juga nanti ke depannya. Begitu ya, Mbak ya? Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya, sudah sangat jelas sekali. Silahkan kepada teman-teman jika masih ada yang ingin bertanya terkait tadi magang ataupun terkait dengan PLP, silahkan. Ya, ada satu informasi saya lupa ini. Ada beberapa instansi tambahan. Beberapa instansi itu seperti di PKL itu kan ada mata kuliah yang berkaitan dengan kewirausahaan itu ya. Itu nanti ada benefit untuk pekerja mendapat profit juga gitu. Nah, apa? Nanti teman-teman bisa kemarin kalau di Langgeng malah sudah menawarkan ke kami, Pak, silakan kalau mau ada wahana yang nanti itu dikelola oleh Prodi Pendidikan Biologi, wahana itu nanti pengunjungnya masuk berbayar, nanti bisa di-sharing dengan Taman Ki Langgeng atau prodi kita. Nah, nanti kita akan ada wahana di sana gitu. Nah, itu wahananya sesuai dengan edutourism itu, jadi ekoparknya itu. Jadi kita memberikan edukasi apa terhadap masyarakat pengunjung yang nanti yang isinya konsepnya kita diserahkan oleh kita. Nah, ini kita masih merancang. Nah, dari situ nanti kita bisa banyak malah ini ya nanti ya. Ada benefit lagi tambahan tambahan dari praktek kewirausahaannya itu gitu langsung diterapkan. Misalnya teman-teman ingin membuat souvenir ke Kiai Langgeng, buat kaos, buat apa gitu, dijual di apa namanya, sana boleh nanti, silakan. Langsung ditempatkan pengunjungnya lumayan itu ya. Tuh ya, silakan seperti itu souvenir ataupun apapun itu bisa dilakukan dan malah bisa menjadi tambahan benefit profit untuk nambah uang saku itu. Gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk tambahannya. Kemudian di sini ada yang mau bertanya lagi dari Mbak Mia Sakti. Silahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak Huria untuk kesempatannya. Izin bertanya ya Pak, untuk program khususnya untuk semester 5 ini, itu apakah ada pembiayaan tertentu ya Pak? Dan jika ada itu apa saja gitu Pak? Mohon untuk dijelaskan dan izin bertanya lagi, apabila ada pembiayaan itu tuh dari kampus atau dari kita pribadi gitu Pak? Terima kasih. Ya, semuanya free Mbak. Ya, hanya saja mungkin kalau misalnya magangnya di Jogja, ini kan agak jauh dari kampus ya. Teman-teman mungkin perlu menyiapkan ya sama standarnya kan kalau walaupun kuliah di sini kan tetap ngekos juga, mesti kalau yang dari luar daerah ya tetap ngekos. Nah, kosnya tuh ya pindah saja kosnya di Jogja begitu. Kalau semua pembiayaannya tidak ada, pendaftaran gratis, semuanya gratis. Itu sudah masuk apa namanya sudah masuk UKT kalian ya ataupun kalau yang bidik misi ya masuk ke KIPK atau beasiswa-beasiswa yang didapatkan oleh teman-teman semua. Jadi gratis, tidak ada tambahan biaya. Begitu? Baik Bapak, terima kasih informasinya. Ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Mia sudah bertanya. Selanjutnya mungkin ada lagi. Kami persilakan yang ingin bertanya. Ya, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak Joko, karena ini mungkin sudah jelas dari teman-teman juga. Sebelum ke akhir, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Joko yang mau disampaikan kepada teman-teman sekalian di sini. Silakan, Pak. Ya, silakan aja langsung mengisi Google Form bagi yang berminat. Dan ini bukan sebuah kewajiban, tapi kita memang memfasilitasi teman-teman untuk bisa mendapatkan pengalaman di luar prodi sesuai dengan amanah kurikulum MBKM yang dikeluarkan oleh ke Pak Menteri, Mas Menteri
Pak Nadiem Makarim, sehingga program ini tidak wajib dan hanya bersifat memfasilitasi. Tapi jika ada yang berminat, oke, kita silakan. Kita sudah siapkan begitu. Itu saja Mbak Huria, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak atas tambahannya. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Setio Prajoko selaku pembicara pada acara kali ini dan kepada peserta yang telah mengikuti acara ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah saya akan sedikit membacakan kesimpulan yang dapat kita ambil dari acara ini terkait sosialisasi program magang MBKM dan magang PLP Prodi Pendidikan Biologi. Sebagai berikut, bahwasannya untuk program studi sendiri berkewajiban dalam memfasilitasi mahasiswa untuk belajar di luar prodi melalui beberapa skema seperti magang MBKM maupun pertukaran pelajar maupun PLP. Kemudian untuk magang MBKM sendiri, ini merupakan program magang yang dapat dilakukan mahasiswa pada industri selama 6 bulan atau setara dengan 20 SKS. Magang dilakukan sesuai dengan kompetensi bidang ilmu, sehingga sesuai dengan CPL Prodi. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah keberlanjutan karir, kemudian keterlibatan langsung dan mendalam, kemudian ada gambaran nyata dunia bekerja, dan membangun serta memperluas koneksi. Adapun manfaat yang bisa kita ambil adalah kita dapat mendapatkan sertifikat, kemudian relasi, dan juga kita bisa mengembangkan soft skill. Seperti itu untuk acara pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dan beberapa informasi-informasi yang sudah disampaikan dapat menambah wawasan kita dan juga bermanfaat bagi kita semua. Baik, kita telah mencapai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara kita, Bapak Setio Prajoko, kepada Bapak Ibu dosen yang telah menghadiri, kemudian kepada peserta yang turut berpartisipasi dalam acara sosialisasi kali ini. Saya Huda Fitri Abida selaku Master of Ceremony pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.